البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita sekarang berada pada pembahasan yang ke-43 yang kita akan membacanya, yaitu dari kitab Masail al-Jahiliyah, ritual-ritual atau permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang mana barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat berbahaya, yaitu mereka mengingkari terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan bahwasannya tidak ada takdir. Atau di sana ada kelompok yang juga mengatakan bahwasannya perbuatan hamba itu dipaksa dan semisalnya. Yang mengatakan bahwasannya tidak ada takdir adalah kelompok Qadariyah. Yang mana kelompok Qadariyah ini mengikuti jejaknya orang-orang na barakallahu fikum jahiliyah. Waliyadzubillah. Kemudian Jabriyah, kelompok Jabriyah yang mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu dipaksa. Hamba tidak punya kehendak dan yang semisalnya. Kita langsung saja ambil apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. Al-mas'alatu as-salisatu wal arba'un. Permasalahan yang ke-43. Juhudul qadar. Perbuatan mereka menentang terhadap takdir. Karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya takdir itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Dalam artian bagaimana? Ketetapan yang berupa kebaikan maupun kejelekan itu harus kita imani, karena kedua-duanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai muncul pertanyaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita kejelekan? Naam, kejelekan atau perkara yang buruk itu dinilai atau dilihat dari al-maqdur, yaitu orang yang ditakdirkan. Adapun ditinjau dari zat yang menakdirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah baik, karena di balik itu ada hikmah yang sangat mulia, hikmah yang sangat besar. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita keliru dalam memahami hal ini. Karena kalau seandainya na'am barakallahu fikum kita keliru, akan berbahaya. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Qala syarih, al-qadaru huwa ilmullahi bil asya'. Yang diinginkan dengan takdir di sini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh perkara. Karena di sana waktu itu di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muncul di negeri Basrah salah seorang yang namanya Ma'bad al-Juhani, yang waktu itu mengingkari adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada alam semesta ini melainkan setelah terjadinya. Ini berbahaya sekali seperti ini. Naam. Itu termasuk pemikiran Qadariyah, yaitu nufatul ilm, itu orang-orang yang mereka meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini sampai apa? Tingkatan kekufuran, wal'iyadzubillah. Ayo kita lihat di sini. Wa taqdiru laha jalla wa ala qabla wuqu'iha. Qadar adalah ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perkara sebelum terjadinya perkara tersebut. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang sahih yang sering kita lantunkan atau sering kita ucapkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dan menulis ketetapan takdir
yang akan terjadi ini hingga tegak hari kiamat di dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Innallaha qad kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan atau menulis takdir-takdir makhluk ini. Naam, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi mau tidak mau kita harus meyakininya dan tidak boleh mengingkarinya, bahwasannya semua perkara yang terjadi sudah tercatat. Nah, barakallahu fikum, dan perkara yang akan terjadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Naam. Kata beliau, wa kitabatuha fil Lauhul Mahfuz. Naam, dan tulisan takdir-takdir semua perkara tersebut dalam Lauhul Mahfuz. Tsumma khalquhu laha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya. Karena pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, menciptakan pena, faqala lahu uktub. Allah Ta'ala menyatakan uktub, tulislah, sebagaimana dalam hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nah, tulislah. Kemudian pena tersebut pun menjawab, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena tersebut, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Nah, tulislah semua perkara yang akan terjadi hingga tegak di kiamat. Dan pena tersebut tidak menolak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pena yang semula kalau kita telusuri ada benda mati, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Nah, karena adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal imanu bidzalika ruknun min arkanil iman as-sittah, dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun iman yang 6. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Jadi rukun iman itu atau keimanan itu adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada para malaikatnya, ini rukun iman yang kedua. Wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya, rukun iman yang ketiga. Wa rusuli, dan engkau beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Wal yaumil akhir, dan engkau beriman terhadap hari akhirat, ini yang kelima. Wa tu'mina bil qadari khairi wasyarrih, dan engkau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baiknya maupun yang buruknya, semuanya harus kita imani. Ini menunjukkan bahwasannya beriman terhadap takdir adalah perkara yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, kalau kita telusuri dalam hadis ini, barakallahu fikum, yang paling pertama adalah lafaz antu'mina, kemudian berikutnya tidak ada lafaz kecuali di akhir. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir, baru diucapkan wa tu'mina, dan engkau beriman, karena benar-benar ditekankan dan banyak orang yang mengingkari hal ini. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih, dan engkau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baiknya maupun yang buruknya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi yang mengingkari hal ini atau terjadinya fikrah, barakallahu fikum, pemikiran yang sesat, kelompok Qadariyah yang waktu itu terjadi di negeri Basrah. Kisahnya ada dalam Sahih Muslim, yaitu hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril. Itu awal mulanya. Sambungan atau sebelumnya adalah kisah mengenai barakallahu fikum perjumpaan antara Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid bin Abdurrahman al-Himyari bertemu dengan bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Waktu itu kedua orang tersebut, jadi Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, dua orang tersebut berangkat haji atau umrah gitu dalam sebuah riwayat. Kemudian menceritakan tentang keadaan yang terjadi di Basrah. Bahwasanya pertama kali yang berbicara masalah takdir di Basrah adalah Ma'badun al-Juhani. Barakallahu fikum. Kemudian, karena munculnya pemikiran tersebut, berani mengatakan, berbicara masalah takdir, mengatakan innal amra unuf. Bahwasanya perkara itu adalah unuf, maknanya adalah apa? Anallah jalla wa ala la ya'lamu syai'an illa ba'da hudusih. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian semua perkara kecuali setelah terjadinya. Ini makna daripada al-amru unuf. Ini diucapkan oleh siapa? Oleh Ma'bad al-Juhani dan juga teman-temannya. Akhirnya
Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Nah, dua orang tersebut ketika haji atau umrah, berharap dan kalau seandainya bisa bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang keadaan atau masalah takdir tersebut. Akhirnya benar. Nah, barakallahu fikum, benar ya, bertepatan dengan itu bertemu dengan Abdullah bin Umar, berjanji gitu ya. Dalam perjanjian itu bertemu dengan Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma dakhil al-masjid, yaitu dalam masjid waktu itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, Yahya bin Ya'mar bin Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dua orang tersebut bertemu dengan Abdullah bin Umar, kemudian berbicara, menyampaikan, salah satu di antara keduanya, qultu Abu Abdurrahman, barakallahu fikum hafizakumullah, salah satu di antara keduanya yaitu Yahya bin Ya'mar mengatakan, Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abu Abdurrahman adalah Abdullah bin Umar. Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma. Jadi orang-orang Qadariyah tersebut barakallahu fikum itu mereka membaca Al-Qur'an, bahkan menghafal ya, dan mereka mendalami masalah ilmu. Belajar gitu istilahnya, tapi ya tidak ada faedahnya karena mereka sesat itu ya. Jadi Yahya bin Ya'mar mengatakan, Abu Abdurrahman, maksudnya ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya adalah Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara qibalana nasun, sesungguhnya telah muncul barakallahu fikum di negeri kami sekelompok manusia yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatakaffaruna al-ilma, mereka berdalam-dalaman mengambil ilmu. Kemudian beliau menyebutkan tentang keadaan mereka, wa annahum yaz'umuna alla qadar, dan mereka beranggapan bahwasanya tidak ada takdir, tidak ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa anal amru unufun, ini, dan bahwasanya perkara itu adalah unuf, maknanya adalah bahwasanya semua perkara itu Allah taala tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya. Jadi meniadakan apa? Meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat berbahaya sekali. Kemudian Abdullah bin Umar pun juga marah seraya mengatakan, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jika kalian atau engkau bertemu mereka orang-orang tadi itu, Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari kami, bukan golongan kami. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, maksud demi Allah Subhanahu wa taala, law anna li ahadihim misla Uhudin dhahaban, kalau seandainya ada di antara mereka yang berinfak dengan apa? Sebesar gunung Uhud emas, fa'anfaqahu, kemudian dia menginfakkannya. Kalau ada di antara mereka, Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya, itu ada yang memiliki sebesar gunung Uhud emas kemudian menginfakkannya, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya hingga dia mau beriman terhadap takdir. Itulah kisahnya barakallahu fikum hafizakumullah. Ternyata munculnya fikrah Qadariyah, pemikiran Qadariyah pertama kali dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani di negeri Basrah tersebut barakallahu fikum. Kisahnya bisa dilihat dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum, mengenai sambungan daripada hadis Jibril, pertanyaan tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Barakallahu fikum, yang semuanya insyaallah sudah pernah membacanya dan bahkan sebagian barakallahu fikum kita menghafalnya. Hadis Jibril yang panjang itu awal mulanya hadisnya sambungannya tadi itu. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Jadi semuanya sudah ditakdirkan, sudah dipastikan, sudah ditetapkan. Si fulan dapat rezeki sekian, si fulan mati tanggal sekian, si fulan meninggal dalam keadaan sakit, si fulan meninggal dalam keadaan sehat, si fulan meninggal dalam keadaan barakallahu fikum seperti ini dan seperti itu. Semuanya sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Semenjak Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Wal qadaru min af'alillahi Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
wa la yaqa'u syai'un fi mulkihi illa wa qad qaddarahu wa sya'ahu subhanahu. Maka tidak ada sesuatu pun yang berada pada pemilikan Allah Subhanahu wa taala atau yang berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi melainkan semuanya sudah Allah Taala takdirkan dan Allah Taala kehendaki. Wa dzalika anna Allah 'alima ma kan wa ma yakun. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi dan perkara yang akan terjadi, dan bahkan kalau seandainya perkara yang tidak terjadi itu terjadi, Allah Taala tahu bagaimana terjadinya. Nam walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke muka bumi, orang-orang kufar dikembalikan ke muka bumi, niscaya mereka akan mengulangi apa yang dulu mereka larang. Niscaya mereka akan dilarang dari, niscaya mereka akan kembali pada perkara yang dulu mereka dilarangnya. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu perlu kita berhati-hati karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kemudian perkara yang belum terjadi, kalau seandainya terjadi bagaimana terjadinya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Naam. Kemudian wa may yakunu bi ilmi al-azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui perkara yang akan terjadi dengan ilmunya yang telah terdahulu. Yang Allah Taala disifati dengan ilmu tersebut sejak dahulu dan yang akan datang. Terus menerus Allah Taala disifati dengan ilmu, mengetahui perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi bagaimana terjadinya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Tsumma kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis hal tersebut di dalam Lauhul Mahfuz. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Tidaklah apa-apa yang menimpa barakallahu fikum sebuah musibah di muka bumi ini, tidak pula musibah yang menimpa diri kalian, melainkan semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ai nakhluqaha, sebelum kami menciptakannya. Jadi semua perkara, sebuah musibah yang menimpa di muka bumi ini atau pada diri-diri kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya perkara tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mudah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Dan ketahuilah bahwasanya apa-apa yang akan menimpa dirimu tidak akan terlepas dari dirimu, dan perkara-perkara yang barakallahu fikum yang terluputkan darimu tidak akan mengenai dirimu. Seperti itu ya, semua perkara seperti itu. Perkara yang akan sampai kepada kita enggak ada satu pun yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mengenai diri kita, dan perkara-perkara yang tidak akan mengenai diri kita tidak akan sampai kepada kita. Itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Fala yakunu syai'un illa bi masyiatillahi jalla wa ala. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsulu syai'un illa wallahu khaliquh. Dan tidak akan terjadi sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Khalaqal khaira wa khalaqash syarra wa qaddaral khaira wa qaddara syarra. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan menciptakan kejelekan, dan menakdirkan kebaikan serta menakdirkan kejelekan. Nasallallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.